Jadi begini, saya itu pensiun tahun 2015 ya. Nah, kemudian pada masa itu rupanya ada kampanye Jokowi, yaitu lewat yang namanya Nawacita. Oleh karena itu saya ikut organisasi Nawacita. Nih, seperti ini. Nah, ini Nawacita. Nah, ini adalah satgas yang saya bentuk sendiri. Nawacita Social Initiative. Dari sini, itu ternyata banyak kegiatan yang kita bisa lakukan. Di antaranya adalah saya membuat 40 lukisan jenderal. Ya, karena atasan saya ini adalah jenderal ya, anaknya jenderal. Dia waktu menikah itu tahun 78 itu dihadiri oleh Pak Harto. Nah, akhirnya dari Nawacita ini saya ketemu dengan 40 jenderal. Karena saya ketemu 40 jenderal, saya ditanya-tanya. Oleh karena itu saya ditanya-tanya, otomatis saya harus menjawab. Apalagi saya tulis buku. Nah, ini buku-buku saya. Di antaranya ini Kisah Delapan Naga. Saya membuat 16 judul buku. Ceritanya bagaimana? Jadi, saya ketika ketemu jenderal, saya ditanya. Ya karena saya menjelaskan soal bukunya tentang apa. Saya jelasin. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan itu, ya nggak berhenti. Sampai sekarang ya saya ditanya. Dan saya akhirnya, kenapa kok saya berani muncul? Ya, buku-buku saya ini semuanya sensitif. Semuanya tentang militer, tentang Pak Harto, tentang sejarah, tentang kerajaan gitu loh. Ya, Anda jangan coba-coba menulis buku tentang Kisah Delapan Naga. Yang 9 naga itu marah karena copot satu. Ya, jangan dipikir bahwa naga itu biasa gitu loh. Kekayaannya 9 naga itu satu orang itu bisa 1000 triliun. Jadi itulah kisah awalnya saya kenapa kok saya dipungut raja. Ya ketika dalam organisasi Nawacita ini, di dalamnya itu banyak orang keraton. Ternyata Jokowi itu digerakkan oleh orang keraton. Ketua Nawacita ini yang pertama adalah seorang Raden Mas, Pak Suryo. Nah, kemudian dilanjutkan oleh di bawahnya yaitu anaknya Jenderal Daryatmo. Oleh karena itu, di dalam Nawacita itu banyak jenderal dan banyak bangsawan. Gitu, Raden berkumpul, ketemulah dengan pangeran ini yang anaknya raja. Pangeran tak bermahkota. Nah, sekarang ada yang nanya juga, loh Pak Gun, kenapa kok sejarah ini tidak disiarkan atau tidak dimasukkan berita atau tidak dijadikan buku pelajaran? Ya entahlah, saya juga nggak ngerti. Yang pasti adalah semua buku-buku saya itu tertulis. Kalau Anda ingin tahu sejarahnya, ya Anda baca aja lewat e-book. Jadi ini saya punya 16 e-book. Di antaranya ini. Jadi kalau misalnya saya dibilang bahwa saya bikin viti-viti yang tidak dapat dipercaya, Anda baca aja bukunya. Nah sekarang buku-buku saya itu kenapa kok nggak ditangkap sama Intel atau Koramil? Buku-buku saya ini setiap minggu saya berikan kepada 37 jenderal. Termasuk Pak Agus, Pak Bambang, Ismawan, Kasum, Pak Dudung, ya, Pak Ali, Pak Tony, ya itu semua terima kok. Sudah setahun ini sudah terima setiap minggu. Oleh karena itu mereka berpikir, ya siapa Pak Gun-Gun ini? Ya Pak Gun-Gun penulis buku gitu loh. Jadi bagi saya kalau ada Koramil nanya-nanya, saya paranin. Jadi kalau Koramil WhatsApp gitu, halo Pak Gun, ya gimana. Saya paranin, saya ceritain ini buku-bukunya Pak gitu loh. Setelah dia tahu saya kenal dengan 40 jenderal, ya lukisan-lukisan itu yang saya berikan pada mereka, saya kirimkan foto-fotonya, juga akhirnya mereka mundur. Nah, Koramil mana berani? Macam-macam dimarahin Kodim macam-macam dimarahin Korem macam-macam dimarahin Pangdam, semuanya tak kumpulin, saya bikin broadcast. Itulah ceritanya. Jadi jelas ya. Nah sekarang pertanyaan berikutnya adalah bagaimana saya menggali ilmu sejarah ini, informasi ini, ilmu ini dari mana datangnya? Ya datangnya dari pertanyaan orang-orang.
Sampai dengan kemarin saya bertemu dengan salah satu pemirsa, saya tuh baru tahu informasi baru. Jadi informasinya nyambung terus. Saya bilang bahwa Bank Indonesia itu didirikan berasal dari The Javash Bank. Baru dikonfirmasi kemarin. Ada saksinya yang mengatakan ya begitu. Gitu loh. Nah, kemudian saya juga bertemu dengan Pak Faisal Basri. Oleh karena itu kita check and balance. Gitu loh. Ketika saya cerita, Pak Faisal, sekarang itu ada FATF. Apa itu FATF? Financial Action Task Force. Itu yang membekukan rekening tanpa peradilan. Oh iya, gitu. Nah, logika Pak Faisal adalah, loh kalau gitu ada pembekuan rekening berarti cadangan devisa Indonesia naik dong. Saya bilang, enggak Pak. Loh kok enggak? Wong itu duit itu namanya Panji Gumilang, dicoret diganti namanya Sri Mulyani. Ya devisinya tetap itu aja, rekeningnya tetap itu aja, cuman ganti nama. Dari Bandar, Judi, Acong, Amir, Budi, Cynthia, dicoret diganti nama Sri Mulyani semuanya, masuk Bank Indonesia. Jadi ya nggak ada penambahan devisa, cuman perubahan nama aja. Nah oleh karena itu, dengan diskusi-diskusi ini, kita jadi nyambung terus. Gitu. Sampai sekarang, setiap hari saya nyambung dengan pemirsa. Ya, salah satu diantaranya. Ya, selamat pagi Bu Flo, selamat pagi Bu Eka. Nah, kita terus berkomunikasi. Loh kenapa? Loh, peninggalan nenek moyang ini 70.000 ton emas itu bukan main-main gitu loh. Efeknya bukan cuma Indonesia, efeknya kepada seluruh dunia lewat World Bank. Oleh karena itu kita terus kejar. Loh, bagaimana Bapak tahu semua informasi ini? Loh, informasi sekarang ada di Google kok. Saya kalau mau bikin analisa tentang pembekuan rekening money laundering itu gampang. Saya search Google, Faisal Basri kasus, sudah keluar itu semua. Tinggal di copy paste 20 menit jadi buku. Jadi kalau mau cerita kasus ya gampang. Mau kasus apa? Ya kan? Anda cek aja misalnya mafia tambang keluar. Itu semua ada yang namanya Jatam. Jatam itu jaringan pengamatan untuk tambang. Itu semua kasus tambang itu semua dia punya studinya. Jadi tinggal di copy paste kalau di Google itu. Nah ini kan laporan kan bukan laporan S1 atau S2 atau S3, bukan laporan akademis. Ini kan laporan investigasi. Ya ngapain saya bikin sendiri? Di Google banyak kok. Jadi ketika kita melakukan tindakan-tindakan itu ya narasumbernya banyak. Gitu loh. Anda mau yang mana? Jatam ada, Faisal Basri ada. Jadi semuanya tersedia. Nah, kenapa kok Anda kok nggak tahu? Ya saya juga heran. Gitu loh. Banyak orang yang tahu, tapi tidak berani memberitahu. Ya, itu satu. Kecuali Faisal Basri. Dia langsung podcast, sebut nama. Airlangga. Terus Bobi Nasution, dia jeplak aja. Ya, dia ponakan Adam Malik. Gitu loh. Nah, kalau nggak ada orang berani, nggak ada orang seperti saya, Anda juga nggak tahu. Jadi orang tahunya itu Indonesia Bread itu lahir merdeka. Jadi dia nggak tahu sebelumnya itu apa. Kan lucu. Seperti ayam ini loh. Tiba-tiba ayam bertelur, put gitu. Dia nggak tahu dulu mbahnya siapa gitu. Dulu ayam itu dari induknya dari mana gitu. Tahu-tahu beranak udah 1000. Dia nggak tahu induknya beli di mana. Jadi inilah sejarah kita yang menjadi kenyataan.